Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senantiasa berharap para sahabat pada kesempatan yang berbahagia ini tetap dalam kondisi sehat lahir dan batin. Apabila ada salah satu sahabat yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian, Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada kaum lansia. Pernahkah mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang Yahudi yang tua renta dan buta yang seringkali menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membaiki lelaki tua itu, bahkan beliau menyuapinya ketika ia sakit. Teladan yang seperti itu juga ditunjukkan oleh sahabat beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an sedang tergesa-gesa berjalan menuju masjid untuk melakukan jamaah sholat subuh. Akan tetapi di dalam perjalanan, di hadapan beliau ada seorang kakek tua yang berjalan dengan tenang. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an memperlambat langkah kaki agar tidak mendahuluinya, karena memuliakan dan menghormati kakek tua tersebut. Hingga hampir mendekati waktu terbit matahari, barulah beliau sampai di dekat pintu masjid. Dan ternyata kakek tua tersebut berjalan terus, tidak masuk ke dalam masjid. Yang kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an akhirnya mengetahui bahwa kakek tua tersebut adalah seorang Nasrani. Pada saat Sayyidina Ali radhiyallahu an masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta jamaah sedang dalam keadaan ruku. Sebagaimana diketahui bahwa ikut serta ruku bersama dengan imam sama dengan masih mendapatkan satu rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu memanjangkan waktu rukunya hingga kira-kira 2 ruku. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an bertakbiratul ihram dan langsung ikut serta untuk melakukan ruku. Setelah selesai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau ruku selama ini. Ada apakah gerangan?" Di dalam riwayat lain, Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi seperti biasa dan hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam
meletakkan sayapnya di punggungku dan menahanku dalam waktu yang cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, aku pun mengangkat kepalaku. Ketika ditanya oleh para sahabat alasan Jibril alaihi salam melakukan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaku tidak tahu dan tidak sempat untuk menanyakan itu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang kembali dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya waktu itu Ali sedang bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sedang di perjalanan ada seorang kakek tua Nasrani berjalan di depannya. Ali juga tidak mengetahui kalau kakek tua itu adalah seorang Nasrani. Ali tidak mau mendahuluinya karena ia sangat menghormati dan memuliakan kakek tua itu. Kemudian aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahanmu saat ruku sampai Ali datang dan tidak terlambat untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Yang lebih membuatku takjub, sampai-sampai selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari menggunakan sayapnya, sehingga matahari tidak bersinar sampai sholat jamaah selesai. Para sahabat sekalian, demikianlah hikmah kisah teladan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang sangat menghormati dan memuliakan orang tua, walaupun orang tua tersebut beragama Nasrani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kisah ini diambil dari kitab Qami At-Tughyan karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan juga kitab Al-Mawa'idh Al-Ushfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.